Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Deli, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin Zaid Musyafi, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam abang-abang sekalian. Selamat malam, Mbak Lisa. Selamat malam. Baik, kita ke Bang Firman dulu. Bang Firman, ini sejauh mana komunikasi antara TPN Ganjar Mahfud dan juga Timnas Amin dalam rencana atau wacana untuk kongsi ini? Iya, sejauh ini sudah sampai bertukar pandangan ya, berbagi pikiran, berbagi informasi ya, dan memang masih belum sampai pada sebuah kerjasama yang lebih maju, yang lebih resmi. Tapi perjumpaan dalam sebuah diskusi yang lebih terbuka sudah terjalin sedemikian rupa ya. Dan tentu tidak juga sekedar dari pihak 01, tapi juga sejumlah elemen masyarakat, baik dalam bentuk civil society, ormas, LSM, maupun juga dari kelompok-kelompok profesional yang lain. Bahkan langsung dari masyarakat yang menjadi korban dan menjadi saksi dari sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Tentu basis utamanya adalah dari saksi kita langsung di TPS dan di berbagai tingkat. Jadi kualitas pertemuannya juga dan kualitas kerjasama yang bersifat informal ini tentu menjadi modal awal untuk semakin memperkuat kita secara bersama-sama, paling tidak dari 03 untuk bisa melakukan langkah-langkah hukum konstitusional. Begitu, Mbak. Baik, saat ini masih proses, komunikasi juga terus berjalan gitu ya. Bung Zaid, apakah nantinya tim ini akan bikin tim gabungan gitu antara TPN dan Timnas Amin untuk sama-sama menghadapi kecurangan ini? Saya tidak dalam kapasitas apakah langsung bergabung atau tidak, karena itu kebijakan ada di level pimpinan ya. Mungkin apa yang diceritakan tadi dari perwakilan 03 mungkin sudah terkomunikasi di levelan pimpinan. Karena gini, karena prinsipnya kami saat ini siapapun yang bekerja sama dengan kami adalah kerjasama untuk menegakkan negara hukum, untuk menegakkan konstitusi demi tercapainya atau terpilihnya pemimpin yang pemimpin yang legitimate di mata masyarakat. Kita ingin kualitas pemilu kita, kualitas pemimpin kita yang terpilih nanti adalah kualitas pemimpin dari hasil pemilu yang jujur dan adil. Nah, mekanisme mencapai jujur adil itu harus ada pembuktian dengan proses hukum tentunya. Nah, itu kita tidak hanya dengan 03 tentunya, tapi juga dengan masyarakat, relawan, saksi. Kita sangat terbuka dalam melakukan proses pembuktian, karena tujuannya adalah kita bisa memiliki pemimpin yang legitimate di mata masyarakat. Baik, Bung Refli, ini dengan banyaknya penolakan tadi juga melibatkan rakyat begitu ya, 01 dan 03 bergabung melibatkan rakyat begitu, banyak yang menolak dengan hasil pemilu. Bagaimana nanti legitimasi hasil pemilunya jadinya? Halo? Ya. Ya, apa pertanyaannya? Sorry, tadi agak blank spot waktu ada pertanyaan. Baik. Tadi disampaikan oleh Bung Zaid dan Bung Firman juga tengah berkomunikasi begitu ya terkait dengan kongsi dan melibatkan juga rakyat begitu, masyarakat, koalisi sipil dengan menolak adanya penolakan dari hasil pemilu. Nanti bagaimana dengan legitimasi hasil pemilu jadinya? Iya, pemilu itu bisa diterima kalau tidak curang, kalau hasilnya itu didapatkan dari proses yang jujur dan adil. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pemilu konstitusional. Jadi kalau misalnya ada kecurangan, apalagi yang terstruktur dan masif, maka pelaku kecurangan tersebut atau paslon yang diuntungkan dari kecurangan TSN tersebut, menurut saya wajib didiskualifikasi. Jadi bukan lagi kita bicara putaran dua atau dua putaran, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana membersihkan pemilu dari yang namanya kecurangan atau pelanggaran yang sifatnya TSM. Soal pilihan apakah nanti prosesnya pelanggaran administratif TSM di Bawaslu ataukah sengketa hasil di MK, itu soal prosedur atau mekanisme. Tapi prinsipnya adalah siapapun yang curang dan curang TSM, maka wajib hukumnya didiskualifikasi. Jadi bukan pemilu ulang gitu ya, Bung? Ya, kalau kita, jadi setelah adanya
diskualifikasi terhadap mereka yang melakukan kecurangan yang TSM tersebut, bisa saja digelar pemungutan suara ulang. Tapi di antara calon yang tidak terlibat kecurangan TSM tersebut, begitu. Itu artinya jika memang terbukti kecurangan, berarti dari 3 calon ini maka diskualifikasi hanya 2 calon begitu yang bertarung untuk pemilu ulang begitu nantinya. Ya, secara teoritis begitu. Karena tetapi sekali lagi ya, satu misalnya katakanlah ada dugaan bahwa yang melakukan TSM itu 02, maka 01 dan 03 harus membuktikan secara hebat, secara kuat, ya, secara komprehensif bahwa memang terjadi kecurangan yang sifatnya TSM tersebut begitu. Oke, sekuat apa nantinya kongsi 01 dan 03 mereka bergabung untuk memecahkan atau menghadapi kecurangan yang TSM ini, Bung? Menurut saya kan kepentingannya sama, yaitu sama-sama ingin pemilu ini jujur dan adil, dan kalaupun digelar pemungutan suara ulang, hanya di antara mereka yang tidak melakukan kecurangan TSM itu. Karena itu menurut saya bisa sharing data, bisa saling menguatkan kalau misalnya berperkara baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, yang lalu-lalu sering sekali kadang-kadang TSM itu lebih gampang diucapkan kan ketimbang dituliskan di dalam sebuah permohonan komprehensif. Tapi saya merasa bahwa 2024 ini agak berbeda dengan 2019 dan 2014. Saya merasa pihak-pihak sudah jauh lebih siap. Dan misalnya tim-tim hukum itu menurut saya sudah mengumpulkan kecurangan-kecurangan tersebut untuk dipresentasikan mudah-mudahan secara baik di Bawaslu, kalau memang pilihannya di Bawaslu, di Mahkamah Konstitusi kalau pilihannya hanya di Mahkamah Konstitusi saja, atau dua-duanya. Oke, jadi tapi kalau Anda melihat begitu ya, gelombang protes kan kian masif gitu, Bung Refli gitu ya. Bagaimana pemerintah harusnya menyikapi hal ini? Ya, pemerintah itu adalah fasilitator, ya, bukan pihak yang terlibat di dalam proses pemenangan harusnya. Sebagai fasilitator, ya dia hanya wajib menjaga kondisi yang kondusif melalui aparat-aparat keamanannya, tapi bukan berpihak pada salah satu pasangan calon. Biarkanlah proses demokrasi ini berjalan secara beradab, melalui prosedur yang memang sudah diciptakan di undang-undang. Kalau ada kesalahan-kesalahan, mari dikoreksi. Kalau kesalahannya fatal seperti TSM, apa boleh buat? Harus dilakukan diskualifikasi. Kalau ternyata misalnya KPU atau Bawaslu-nya tidak independen misalnya sebagai syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu, ya harus diganti. Ya, harus ada putusan-putusan yang berani untuk membersihkan pemilu ini dari kotoran-kotoran yang merusak demokrasi kita. Oke. Bung Firman, tanggapan Anda soal diskualifikasi ini seperti apa? Memang kalau kita memulai dari pernyataan awal sikap pendirian etik moral konstitusional kita, tentu ini bersama dengan rakyat bahwa jikalau itu dari hulu sampai hilir diwarnai dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, maka menjadi itu juga menyentuh soal kualifikasi pasangan calon. Jikalau pelanggaran TSM itu bahkan tidak hanya sekedar TSM, tapi juga pelanggaran yang bersifat konstitusional yang melibatkan elemen-elemen kekuasaan negara, maka jikalau itu berkaitan dengan kualifikasi soal pasangan calon tertentu, maka tentu yang pertama adalah itu kita menolak hasil pemilu. Penolakan ini karena memang ada TSM. Tidak hanya sekedar perbedaan nominal, persoalan yang sengketa, itu pendekatan matematis. Tapi yang lebih bersifat pelanggaran serius adalah, yang bersifat pelanggaran konstitusional adalah TSM. Bahkan juga kualifikasi di atas TSM bahkan ada. Kalau dilihat merujuk dari soal hulu sampai ke hilir, yaitu dimulai dari putusan MK tahun nomor 90 itu, kemudian juga terkonfirmasi misalnya dengan DKPP yang memberikan sanksi kepada KPU, belum lagi elemen-elemen yang lain, maka tentu ini menjadi pasti kuat argumen konstitusional kita untuk mengatakan bahwa misalnya Pilpres diulang dengan formulasi apa nanti terserah, tapi tentu diskualifikasi pasangan tertentu.
Nah, posisinya adalah bahwa supaya pilpres atau pemilu ini menjadi tidak sekedar demokratis, atau dalam bahasa tadi Bung Refli ya, yaitu dengan menggunakan terminologi, yaitu pemilu konstitusional, yaitu jujur, adil, dan juga saya tambah yaitu bebas, ya, tidak sekedar damai tapi bebas, maka kita bisa menyelenggarakan soal pemilu yang benar-benar konstitusional. Karena ini bukan hanya persoalan pasangan calon, bukan soal 03, 02, 01, bahkan bukan soal pilpres. Ini soal Indonesia yang kita jaga, kedaulatan rakyat. Karena one person, one vote, one value. Itu hakikat dari kedaulatan rakyat. Makanya ada pemilihan langsung. Makanya harus dijaga betul. Itu kira-kira soal tadi yang disampaikan soal yaitu pemilu ulang atau apa formulasi namanya nanti, tapi dengan diskualifikasi kepada pasangan calon tertentu. Baik. Misalnya pun nanti ada pemilu ulang, bagaimana nantinya kita akan menghadapi atau memastikan bahwa pemilu tidak akan berjalan curang lagi? Kita akan tanyakan Bung Zaid, tapi tahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom dan kami akan melanjutkan pembahasan dialog bersama Firman Jaideli, Refli Harun dan juga Zaid Musyafi. Kita ke Bang Zaid tadi ya. Bang Zaid ini tadi fokusnya kan memang sekarang yang jadi perhatian adalah Sirekap begitu ya. Sirekap yang menjadi karena penghitungan yang salah, itu juga sudah dibantah KPU. Tapi ada dugaan modus kecurangan lain, yaitu seperti money politik, intimidasi penyelenggara pemilu, dan juga mobilisasi pemilih yang diklaim masuk daftar pemilih khusus. Anda memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk ini kah? Untuk nanti dibawa ke Bawaslu dan MK? Sangat kuat. Insya Allah bukti kami sangat kuat. Memang kita betul Sirekap adalah suatu permasalahan ya. Dan itu perlu ditangani dengan serius gitu. Tapi tidak berarti permasalahan itu hanya di Sirekap aja. Jadi sebelum, saat, dan sesudah pemilihan itu semua banyak dugaan-dugaan yang saat ini sudah ditangani oleh tim hukum Amin di daerah, di provinsi masing-masing, khususnya kalau kita perhatikan itu yang terjadi di Madura atau Jawa Timur ya, itu kami sangat progresif betul, semuanya kita laporkan ke Bawaslu, bukti-buktinya sudah kita konsolidasikan, dan kita sangat yakin pembuktian kita akan bernilai di mata hukum ke depannya. Oke, Bung Zaid, apakah ini termasuk juga katanya Timnas Amin yang menyebutkan telah menemukan logaritme sistem yang sudah diatur pada website Sirekap KPU. Apakah ini juga yang akan bukti yang akan dibawa juga, Bung Zaid? Mungkin terkait bukti yang disiapkan tim IT nanti juga akan kita siapkan. Tentunya semua bukti yang mengandung kejanggalan atau kita duga adalah alat kecurangan yang membuat alat pelanggaran ya, dugaan pelanggaran itu yang bisa menurunkan marwah pemilu 2024 ini, khususnya di Pilpres ini, akan kita tampilkan pada waktu yang tepat. Oke, baik. Kalau misalnya tadi kita bilang Sirekap ini masalah sistem gitu ya, Bung Zaid dan juga Bu Firman, Bung Refli. Tapi kalau misalnya Sirekap dihentikan karena sudah ada yang banyak yang protes begitu ya, bahkan Bawaslu juga meminta KPU untuk stop publikasi Sirekap. Adakah solusi lain yang bisa dilakukan? Ya, jadi begini, Sirekap itu kita tidak sepakat kalau dikatakan sebatas alat bantu. Tapi dia lebih juga fungsi dan manfaatnya itu adalah sebagai alat kontrol lintas TPS, lintas kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan lintas pulau untuk menjamin ya bahwasanya pemilu tersebut berjalan dengan jujur dan adil, karena di situ kita bisa mendapatkan gambar dari hasil setelah penghitungan gitu. Jadi kalau sekarang malah dimatikan, bagi saya itu bukan solusi atau jalan keluar. Kami dari tim hukum ini udah 3 kali minta ya, kita udah 3 kali, 2 kali kita bersurat ke KPU, 2 kali juga kita bersurat ke Bawaslu agar dilakukan audit. Audit ini dilakukan oleh auditor independen dan melibatkan paslon 01, 02, 03, khususnya tim IT-nya ya, khusus untuk mengenai masalah Sirekap ini.
Ayo kita buka ke publik, apakah ada masalah? Apakah kenapa waktu menyusun Sirekap itu bisa, kalau satu TPS itu 300 ya, kenapa bisa ditulis sampai sekian ratus, lebih dari 300 lah ya, bahkan ada yang sekian tembus sekian juta katanya. Nah, bahkan kita pun ya dari paslon 01 ini sudah melaporkan ke Bawaslu bahwasanya penurunan angka yang signifikan yang terjadi di tanggal 15 kemarin ya, Maghrib itu sekitar 3 juta, itu pun kita laporkan gitu loh. Semua saluran, semua proses hukum acara yang tersedia dalam hukum acara pemilu ini kita tempuh. Bukti-buktinya juga kita siapkan. Dan kembali ke pertanyaan tadi ya di awal, apakah kita yakin? Kami sangat yakin bukti yang kita pegang ini punya nilai pembuktian di mata hukum. Dan tidak menutup kemungkinan permohonan kami nantinya akan dikabulkan. Baik, Bung Refli, butuhkah atau haruskah kita melibatkan pihak ketiga untuk mengaudit penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia? Ya, pihak ketiga itu kan bisa macam-macam ya. Saya kira DPR juga harus terlibat untuk mengontrol pemilihan ini agar tetap berlangsung dalam relnya. Kemudian ya pemantau-pemantau juga bisa dilibatkan. Jangan salah, kalau kita misalnya memperkarakan TSM, pelanggaran administratif TSM di Bawaslu, itu tidak hanya paslon yang bisa mengajukan, tapi pemilih bisa, pemantau juga bisa. Jadi untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil itu bukan hanya soal urusan paslon, tapi juga urusan civil society, utamanya tentu pemilih dan pemantau ya, yang secara jelas sudah terregistrasi. Nah itu satu sisi, tapi sisi yang lain memang saya hanya ingatkan saja pada tim paslon agar mempresenting sebuah permohonan yang solid, yang bisa menunjukkan bukti-bukti dan menggambarkan TSM. Jangan seperti dua edisi Pilpres yang lalu yang dari awal saya sudah tahu nggak bakal dipenuhi atau dikabulkan karena mempresentingnya tidak meyakinkan begitu. Baik, semoga ada solusi yang jelas begitu ya dari penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Firman Jedeli, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara, dan Zaid Musyafi, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu.